Sistem laser Dragonfire, baru milik Inggris, mungkin saja telah membuat drone menjadi benar-benar tidak berguna. Lupakan rudal, jaring ikan, atau pengacau sinyal. Senjata ini melelehkan target di udara secara diam-diam, seketika, dan hanya dengan biaya $13 per tembakan. Dalam perang di mana drone menguasai garis depan tiap malam, Dragonfire membalikkan keadaan. Senjata ini tak pernah kehabisan amunisi atau meleset. Dan setelah uji coba terbarunya, Kementerian Pertahanan Inggris mulai memproduksinya. Sekarang, Dragonfire bukan sekadar prototipe lain, ini adalah senjata buatan dalam negeri yang bisa mendefinisikan ulang cara menghadapi drone di medan perang modern. Mari kita bahas apa itu sistem ini, mengapa sangat menghancurkan, dan kenapa bisa jadi mimpi buruk. Untuk peperangan drone, kedepannya, senjata buatan dalam negeri ini bisa merevolusi peperangan anti-drone di Inggris dan bahkan di luar negeri. Mari kita telusuri ceritanya. Apa yang membuat sistem senjata laser begitu efektif melawan drone? Dan bagaimana Dragonfire cocok dalam arsitektur sistem senjata laser global? Setelah uji coba terbaru yang sukses dari sistem Dragonfire pada 20 November, Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan penandatanganan kontrak senilai 420 juta dengan produsen perusahaan pertahanan MBDA Inggris. Kontrak ini memungkinkan perusahaan mengembangkan sistem dan memasangnya pada beberapa kapal perusak Type 45 Inggris dalam 2 tahun. Mengumumkan kesepakatan ini, Luke Pollard, Menteri Pertahanan, Kesiapan, dan Industri Inggris, mengatakan, laser berdaya tinggi ini akan membuat Angkatan Laut Kerajaan kita berada di garis terdepan inovasi di NATO, memberikan kemampuan mutakhir untuk membantu mempertahankan Inggris dan sekutu kita di era ancaman baru ini. Selama uji coba, Dragonfire menargetkan drone yang terbang dengan kecepatan 400 mil per jam 2 kali kecepatan mobil balap Formula 1 di sepanjang wilayah Hebrides, Skotlandia. Berhasil menjatuhkan mereka dengan presisi. Uji coba terbaru ini sukses. Sistem tampaknya akan dikirim 5 tahun lebih awal dan sesuai anggaran. Jarang terdengar di era pembengkakan anggaran dan pengembangan yang sering terjadi. Dragonfire dipimpin oleh Laboratorium Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan atau Defense Science and Technology Laboratory atas nama Kementerian Pertahanan Inggris, bekerja sama dengan mitra industrinya MBDA Leonardo dan Kinetic. Sistem ini berasal dari hibah awal tahun 2017 dari program riset penasihat ilmiah utama Kementerian Pertahanan Inggris sebesar sekitar 397 juta untuk memamerkan kemampuan Laser Directed Energy Weapon System. Kemudian, investasi kolaboratif sekitar 132 juta bersama para pelaku industri dilakukan untuk mengembangkan teknologi tersebut. Uji coba pertama pada target statis di Pelabuhan Defense Science and Technology Laboratory dan area tembak dilakukan terbuka akhir 2022. Setelah Dragonfire menyelesaikan penembakan daya tinggi pertamanya di sana pada bulan Oktober, uji coba pelacakan daya rendah sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya pada tahun itu, yaitu pada Juli 2022 di Hebrides Range. Pada Januari 2024 program ini mencapai tonggak penting lainnya dengan tembakan daya tinggi pertamanya yang berhasil mengenai target di udara. Sejak itu, uji coba tambahan selama 2024 terus dilakukan untuk memvalidasi kinerja sistem. Dan sekarang, setelah demonstrasi yang sukses ini, Dragonfire telah resmi disetujui untuk dipasang di kapal perusak Inggris. Hal itu menjadikannya sistem senjata energi terarah laser buatan Eropa pertama atau Laser Directed Energy Weapon yang secara aktif dikerahkan. Ini tentu saja bukan Laser Directed Energy Weapon pertama yang dikerahkan secara global atau satu-satunya Laser Directed Energy Weapon Eropa yang sedang dikembangkan, seperti yang akan kita lihat nanti. Tetap saja, ini adalah pencapaian yang mengesankan oleh Inggris, terutama mengingat sistem ini sepenuhnya dibangun secara domestik dari komponen lokal. Secara teknis, Dragonfire adalah senjata laser solid state
yang menggunakan bundel serat kaca yang didoping dan mekanisme penggabungan sinar. Dirancang di Inggris, senjata ini mendeteksi dan mengevaluasi ancaman menggunakan 3 bukaan pada sinarnya. Direktur Dragonfire awalnya diarahkan ke target oleh sensor eksternal, biasanya radar, yang memberikan data pelacakan lintasan, mengarahkan sistem ke arah target sebelum mengambil alih pelacakan visual yang presisi. Kemudian, mirip seperti sepasang teropong, bukaan pertama memindai area yang luas untuk mencari ancaman, terutama drone. Setelah mengidentifikasi ancaman, perangkat memeriksa target lewat bukaan jarak menengah kedua untuk detail lebih lanjut. Pengarah sinar tampaknya teleskop, dan bukaan terakhir bekerja dengan cara serupa. Setelah ancaman diidentifikasi dan dikunci, laser ditembakkan. Sumber laser dihasilkan dengan mengompresi daya listrik mentah, memfokuskan dan menstabilkan sinar yang kuat menggunakan perangkat keras dan algoritma, serta mengarahkan sinar tersebut untuk memastikan seluruh energi mengenai target. Serangkaian cermin bergerak cepat atau FMM digunakan untuk mengarahkan sinar. Kamera berkecepatan tinggi dan algoritma canggih memberi umpan balik terus-menerus. Cermin-cermin itu cepat disesuaikan agar sinar tetap fokus pada target. Kontrol harus sangat akurat, karena bahkan penyesuaian kecil pada posisi cermin dapat menghasilkan pergerakan besar pada sinar, hingga beberapa mil jauhnya dari tempat pemasangan. Untuk mencegah cermin hancur oleh energi laser yang sangat kuat, perusahaan pertahanan Leonardo, salah satu kontributor proyek ini, telah memilih material khusus dan mengembangkan teknologi pelapis dengan daya serap rendah. MBDA memimpin proyek ini dengan menyediakan sistem komando, kontrol, serta keahlian dari portofolio misil, pemrosesan gambar, dan algoritma pelacakan. Kinetic menyediakan penguat serat optik untuk sumber laser, sedangkan Leonardo membangun pengarah berkas. Kinetic juga menyediakan area uji coba, menguji sistem melalui berbagai simulasi laut yang bergelombang dan lintasan musuh yang tidak terduga. Selain memberikan dorongan besar bagi kemampuan Angkatan Laut Inggris, terutama dalam menghadapi drone berkecepatan tinggi. Kontrak Dragonfire jadi dorongan positif bagi industri pertahanan Inggris, khususnya di Skotlandia, lokasi utama pembangunan sistem ini. Menurut Sekretaris Skotlandia, Douglas Alexander, Dragonfire merupakan keuntungan pertahanan bagi Skotlandia. Program ini diperkirakan menciptakan atau mempertahankan 590 pekerjaan terampil baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, menurut Angkatan Laut Kerajaan. Chris Allum, Direktur Pelaksana MBDA Inggris, menyebut kesepakatan ini sebagai tonggak besar dan bukti pemerintah serta industri dapat menghadirkan kemampuan revolusioner bagi para pelaut dengan kerjasama. Sistem ini tidak diragukan lagi akan memberikan dimensi baru bagi kapal perusak kelas daring milik Inggris, yang saat ini mengandalkan rudal Sea Viper, meriam 30 mm di kapal, senjata ringan, dan sistem Phalanx digunakan untuk menghadapi ancaman udara, seperti yang ditunjukkan saat keterlibatan Inggris melawan Houthi Yaman di Laut Merah pada Desember 2023 dan awal 2025 rudal Sea Viper lebih dari mampu untuk menembak jatuh drone buatan atau terinspirasi dari Iran. Namun, dengan biaya lebih dari 13 juta per rudal, tidak masuk akal menggunakannya untuk menembak jatuh drone bernilai ribuan dolar saja, kecuali dalam keadaan darurat. Meriam dan sistem Phalanx juga efektif, tetapi memiliki risiko yang jauh lebih besar karena paling efektif dalam menargetkan sasaran pada jarak dekat. Dragonfire menyelesaikan kedua masalah ini dengan elegan, meskipun jangkauan Dragonfire masih dirahasiakan. Mod ini mengklaim bisa menyerang target apapun yang terlihat dengan presisi setepat koin pound sterling 1, diameternya kurang dari 1 inci, berjarak 0,6 mil tanpa suara mesin atau jejak asap. Seperti yang diamati dalam uji coba terbaru, laser ini menyesuaikan dengan kecepatan drone, berubah secara real time untuk mengenainya di udara dalam waktu kurang dari 10 detik. Sinar laser melelehkan rangka drone jauh sebelum drone itu mencapai jarak serangan bunuh diri. Sekarang mari kita lihat biaya untuk melepaskan naga ini.
Manfaat utama penggunaan kawanan drone oleh Rusia dan Houthi adalah tingginya biaya untuk menembak jatuhnya. Secara tradisional, pertahanan udara Rusia cepat terkikis, memberi peluang bagi rudal mahal menembus sistem yang sudah lemah akibat serangan drone. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, baik Rusia maupun Ukraina secara signifikan menggunakan drone umpan untuk membanjiri dan menguras pertahanan udara, dibandingkan dengan menembakkan rudal seperti Sea Viper ke arah drone. Dragonfire membalikkan perhitungan biaya tersebut. Kementerian Pertahanan mengklaim 13. Beralih dari menghabiskan ratusan ribu atau lebih dari $1 juta untuk menembak jatuh senjata yang nilainya mungkin hanya puluhan ribu benar-benar membalikkan keadaan. Keuntungan besar Dragonfire adalah secara teori amunisinya tak terbatas. Senjata ini tak butuh magazin atau isi ulang, jadi selama ada daya dan pendinginan, senjata ini bisa menembak terus-menerus dengan murah, akurat, sangat destruktif, dan tanpa batas waktu. Selain itu, salah satu keunggulan Dragonfire dibandingkan beberapa pesaingnya adalah dalam pelacakan di luar cakrawala. Salah satu keterbatasan yang sudah dikenal dari laser directed energy weapon secara umum adalah bahwa laser bergerak dalam garis lurus, sehingga kelengkungan bumi membatasi jangkauan pandangnya dari dek. Dragonfire, yang terhubung dengan radar di kapal, pesawat, bahkan jaringan yang jauh, dapat mengintai melewati cakrawala, mendeteksi dan menyerang target musuh yang bersembunyi tepat di luar jangkauan pandang. Uji coba terbaru menunjukkan bahwa senjata ini berhasil melakukan tugas tersebut dengan mudah, menegaskan seberapa jauh kemajuan senjata energi terarah sejak prototipe awalnya gagal di laboratorium. Pada tahun 2021, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Thales, termasuk BAE Systems, Chess Dynamics, Vision 4CE, dan EPG, mulai mengerjakan proyek yang disebut Proyek Tracy untuk menghasilkan demonstrator canggih bagi Angkatan Laut Kerajaan. Tujuan pertama adalah melakukan uji coba laser directed energy weapon pada fregat tipe 23 pada tahun 2023. Namun hal ini dibatalkan, kemungkinan besar karena kurangnya kematangan dan agar dana dapat dialihkan ke program lain seperti Dragonfire. Seperti disebutkan, meski Inggris mungkin negara Eropa pertama yang mengerahkan laser directed energy weapon angkatan laut, mereka bukan satu-satunya yang mengembangkannya. Hal ini menyoroti betapa seriusnya militer di seluruh dunia menganggapnya sebagai senjata utama di masa depan. Laser directed energy weapon menawarkan beberapa keunggulan utama dibandingkan senjata tipe kinetik tradisional seperti senjata pengacau elektronik, rudal, dan drone pencegat. Seperti disebutkan, biaya pertembakan sangat rendah dibandingkan rudal, dan senjata ini bisa digunakan lebih sering dengan batasan lebih sedikit. Tidak ada magasin yang perlu diisi ulang. Selama ada daya dan pendinginan, secara teori Anda bisa terus menembak selama masih ada target di langit. Tidak seperti senjata tradisional, laser directed energy weapon juga menyerang target dengan kecepatan cahaya. Itu berarti mereka mengenai target hampir seketika, yang memberikan keuntungan signifikan saat menargetkan kawanan drone yang bergerak cepat. Tingkat serangan mereka yang tinggi, seringkali hingga 20 tembakan per menit juga, membuat laser directed energy weapon sangat efektif melawan kawanan drone. Mereka juga mampu melakukan penargetan yang sangat presisi, memungkinkan operator untuk menargetkan komponen drone tertentu seperti rotor atau sensor. Kemampuan untuk menghindari mengenai bagian drone yang bersifat eksplosif ini dapat membantu meminimalkan kerusakan tambahan dari drone yang dijatuhkan, terutama di area yang padat bangunan. Belum jelas apakah Dragonfire punya kemampuan itu, namun beberapa sistem laser directed energy weapon lain juga memiliki efek bertingkat. Operator dapat menyesuaikan waktu paparan laser untuk menonaktifkan drone, misalnya dengan melelehkan motor atau baterainya, atau mengubahnya menjadi bola api dengan menargetkan hulu ledaknya. Senjata ini bisa disesuaikan untuk tujuan mematikan atau non-mematikan. Dalam hal pesaing Dragonfire,
Amerika Serikat dianggap sebagai pemimpin yang cukup jauh dalam pengembangan laser directed energy weapon, seperti halnya di sebagian besar kelas senjata lainnya. Setelah sebelumnya mengoperasikan sistem eksperimental 30 kW laser weapon system pada tahun 2014, baru-baru ini Amerika Serikat juga menempatkan ANSEQ, 4 Optical Dazzler Interdictor Navy, atau sistem penangkal drone Optical Dazzler Interdictor Navy di beberapa kapal perusaknya. Laser Weapon System Demonstrator kelas 150 kW atau Laser Weapon System Demonstrator diuji coba pada tahun 2020. Dan laser energi tinggi 60 kW dengan Optical Dazzler dan sistem pengawasan terintegrasi atau sistem Helios dipasang di United States Ship Preble pada tahun 2022. Amerika Serikat juga sedang mengembangkan program laser counter anti-ship cruise missile energi tinggi 300 kW atau Hellcat untuk mengalahkan rudal anti kapal. Sementara upaya Inggris tentu saja dalam skala yang lebih kecil, dengan Dragonfire diperkirakan berada di kisaran 50-100 kW. Program ini tetap dirancang sebagai kemampuan kedaulatan Inggris. Beberapa teknologi pendukung seperti sistem tenaga dan penyimpanan energi kapal laut untuk kebutuhan listrik senjata, telah dikembangkan lewat proyek kolaborasi Inggris dan Amerika Serikat. Turki adalah satu-satunya anggota NATO lain yang kini mengoperasikan laser directed energy weapon buatan sendiri. Namun, sistem Nazar Turki yang diperkenalkan pada 2021 bukanlah analog persis Dragonfire. Nazar fokus pada mengganggu sensor optik dan elektrooptik daripada membakar target, sehingga memungkinkan untuk mengacaukan rudal berpemandu dan sistem pengintaian tanpa memerlukan daya destruktif. Dipasang pada platform angkatan laut. Nazar meningkatkan pertahanan maritim Turki dengan memberikan perlindungan terhadap sistem pengintaian dan penargetan. Pejabat Turki menegaskan Nazar bergerak di bidang peperangan elektronik, mengacaukan dan membingungkan ancaman dengan energi cahaya presisi tinggi, bukan menembak jatuh ancaman. Turki memang memiliki pesaing yang lebih langsung untuk Dragonfire, yaitu Alka. Ini adalah sistem mode ganda yang menggabungkan teknologi pengacakan elektromagnetik dan laser berenergi tinggi. Dikembangkan Roketsan dan diperkenalkan pada 2000. 19 sistem ini dirancang untuk operasi penanggulangan drone, terutama melawan kawanan unmanned aerial vehicle. Dalam mode laser, sistem ini bisa menghancurkan target hingga 1.640 kaki, sedangkan mode elektromagnetik menjangkau 2 kali lipatnya. Dan sistem ini bahkan dapat melumpuhkan seluruh kawanan drone pada jarak hingga 4.000 meter. Ini adalah senjata berbasis darat, biasanya ditempatkan pada kendaraan 4x4 bertenaga mandiri, meskipun varian tetapnya dirancang untuk diintegrasikan ke kapal dan lokasi pesisir demi perlindungan angkatan laut. ACLA dilaporkan dapat melacak target dengan akurasi 0, 3 inci pada jarak 3.300 kaki, dan dapat menyerang pada kecepatan hingga 93 mil per jam. Senjata ini diduga digunakan di Libya untuk menghancurkan Unmanned Aerial Vehicle LUM-2, kemungkinan menjadi penggunaan pertama laser tempur di kendaraan saat perang. Australia juga memiliki Laser Directed Energy Weapon yang sedang aktif digunakan, yaitu EOS Apollo Hell. Mirip dengan Dragonfire dalam hal daya, sebesar 100 kW sistem ini dapat diskalakan hingga 150 kW dan dikemas dalam kontainer untuk memudahkan transportasi. Karena fokus utamanya pada target berbasis darat, sistem EOS Titana menggabungkan Apollo Hell dengan radar serta kemampuan komando dan kontrol, termasuk fungsi anti-drone. Sistem laser directed energy weapon lain yang sangat terkait dengan mitra militer kuat Inggris adalah Iron Beam dari Israel. Sistem ini belum sepenuhnya aktif, namun operasional pertamanya diperkirakan segera berlangsung. Iron Beam hasil kerja sama Rafael Advanced Defense Systems dan LBIT Systems, menghasilkan energi tinggi 100 kW dan dirancang untuk mencegat roket, mortir, serta drone.
Tujuannya menjadi pelengkap murah dan berkapasitas tinggi untuk sistem Iron Drone berlapis yang ada, sistem pertahanan udara Arrow, dan David Sling. Iron Beam telah dirancang untuk bekerja secara langsung bersama dengan sistem Iron Dome, yang meskipun sangat efektif, bergantung pada tamir. Mencegat rudal yang 40.000. Setiap tembakan Iron Beam memangkas biaya menjadi sekitar 3 per tembakan, menawarkan biaya hampir 0. Negara bekas koloni atau mandat Inggris lainnya yang sedang membangun prototipe LDO adalah India. Seperti Inggris, India juga aktif mengembangkan senjata energi terarah sejak 2017. Dipimpin oleh KSS, Pusat Sistem dan Ilmu Energi Tinggi India, dan LASTEC, Pusat Ilmu dan Teknologi Laser. Durga 2 adalah laser kelas 100 kW yang mampu menghadapi ancaman di darat, udara, dan laut. Prototipe awal berkekuatan 1 kW yang berhasil menargetkan pelat logam pada jarak dekat, kemudian telah dikembangkan untuk mengatasi peningkatan daya, akurasi sinar, dan daya tahan. Sistem ini pada akhirnya dirancang untuk multi-domain, mampu dipasang pada kendaraan militer, kapal angkatan laut, dan platform udara. India juga dilaporkan telah berhasil menguji laser surya yang lebih kuat dengan daya 30 kW yang dapat menargetkan rudal dan drone berkecepatan tinggi hingga jarak 124 mil. Di Pasifik, Jepang dan Korea Selatan telah maju pesat dalam beberapa tahun terakhir untuk mengejar ketertinggalan dari pemimpin Laser Directed Energy Weapon regional, Tiongkok. Kedua negara tersebut meningkatkan upaya mereka melalui investasi militer dan percepatan pengembangan teknologi yang ditujukan untuk menerapkan sistem praktis demi kebutuhan pertahanan di dunia nyata. Sebagai contoh, Jepang memperkenalkan senjata laser berkekuatan 10 kW yang dipasang pada kendaraan peperangan elektronik selama pameran pertahanan tahun 2024. Meskipun 4 kali lebih kecil dayanya dibandingkan Dragonfire, senjata ini memiliki tujuan khusus untuk menjatuhkan drone kecil, peralatan pengawasan, dan sensor dalam situasi taktis. Sistem ini saat ini masih berupa senjata yang dipasang di atas truk, meskipun Jepang berencana untuk meningkatkan skalanya agar dapat digunakan pada platform angkatan laut dan pangkalan udara. Korea Selatan sendiri telah memperkenalkan sistem laser anti pesawat Block 1 miliknya, dengan biaya pertembakan hanya sekitar 150. Dirancang untuk pertahanan jarak pendek di area padat atau sengketa, sistem ini beroperasi senyap, mendukung operasi siluman, serta jejak panas rendah, sehingga ideal mencegat drone kecil dan amunisi berkeliaran seperti Jeron. Penggunaan LDA-US oleh Tiongkok sudah ada setidaknya sejak tahun 2006, ketika muncul klaim bahwa Tiongkok menggunakan laser untuk membutakan satelit Amerika Serikat. Belakangan, Tiongkok telah banyak mengerahkan sistem Silent Hunter, laser berkekuatan 30-100 kW. Awalnya dipasang pada kendaraan, namun sekarang juga dikerahkan di kapal amfibi tipe 071 untuk pertahanan terhadap drone dan penetralan kendaraan ringan. Namun, selain Silent Hunter, yang juga dikenal sebagai sistem pertahanan laser ketinggian rendah atau sistem pertahanan laser ketinggian rendah, industri militer Tiongkok terus berinvestasi besar di energi terarah, bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengganggu sensor satelit dan bahkan menonaktifkan sistem pemandu pada rudal musuh saat terbang. Rusia juga turut serta dalam aksi ini. Sistem Prisvet miliknya adalah sistem laser anti-satelit yang diperkenalkan pada tahun 2018 dan dilaporkan memiliki jangkauan serang antara 124 hingga 683 mil. Fokus pada gangguan sensor satelit dan orbit rendah karena dominasi besar Amerika Serikat dalam pengawasan satelit. Jika senjata super ini benar-benar berfungsi seperti yang dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin, Prisvet bisa sangat menyeimbangkan kekuatan jika terjadi perang skala besar antara Rusia dan NATO. Selama perang di Ukraina, Rusia juga memperluas penggunaan ke aplikasi taktis berbasis darat dengan penempatan Zadira Laser Directed Energy Weapon yang kabarnya telah berhasil menetralkan kendaraan udara tak berawak kecil.
Pejabat Rusia mempromosikan sistem ini sebagai alternatif pertahanan berbasis rudal yang bertindak cepat dan berbiaya rendah di lingkungan yang dipenuhi drone. Namun demikian, dengan kecenderungan kuat Ukraina untuk menghancurkan peralatan Rusia dan peralatan tersebut seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kondisi terbaik sekalipun, mungkin tidak mengherankan melihat laporan tentang pemburu senyap Tiongkok yang dikerahkan oleh Rusia di Ukraina pada Oktober 2024. Senjata energi terarah laser Tiongkok tampaknya melindungi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, selama khotbah publik yang langka. Untuk bagiannya, Ukraina telah mengembangkan dan mengerahkan Trizu buatan dalam negeri atau Trident Laser Directed Energy Weapon yang terutama digunakan untuk melawan kawanan Geron Rusia setiap malam. Seperti Dragonfire, senjata ini menghancurkan drone dengan memanaskan komponen penting, menyerang hampir seketika dengan biaya hanya beberapa dolar per tembakan. Meskipun Inggris mungkin menjadi negara Eropa pertama yang mengerahkan laser directed energy weapon, negara-negara lain juga sedang mengejarnya. Yang utama di antaranya adalah TALOS Sistem Optik Laser Taktis Lanjutan, proyek Pan-Eropa yang dipimpin Francis Silas. Dengan 16 mitra termasuk Kinetic MBDA dari Inggris yang telah disebutkan sebelumnya dan raksasa Italia Leonardo, proyek ini bertujuan untuk memungkinkan senjata laser Eropa yang melebihi 100 kW. MBDA juga sedang mengerjakan Laser Directed Energy Weapon terpisah bersama Rheinmetall dari Jerman, yaitu Rheinmetall Naval Demonstrator. Perusahaan tersebut baru-baru ini telah mengirimkan demonstrator senjata laser laut yang berfungsi ke Jerman. MBDA juga bekerja sama dengan Leonardo untuk sistem laser laut ringan, dan Prancis secara terpisah sedang mengembangkan Helmer P anti-drone Laser Directed Energy Weapon dan sistem laser Angkatan Laut Prancis. Jadi, dengan semua perkembangan pesat Laser Directed Energy Weapon ini, untuk mengatasinya, apakah itu berarti hari-hari drone sudah terhitung? Apakah Laser Directed Energy Weapon seperti Dragonfire akan membuat drone cepat lenyap dan tak relevan secepat kemunculannya? Tidak sepenuhnya, karena meski bermanfaat, senjata-senjata ini masih punya kelemahan signifikan. Mereka tidak bekerja seefektif itu dalam semua kondisi cuaca. Performa turun saat kabut, hujan, debu, atau asap akibat penyebaran dan penyerapan sinar. Kebanyakan laser directed energy weapon memerlukan penargetan garis lurus, sehingga tidak bisa menyerang target di balik rintangan atau di bawah cakrawala. Namun, seperti yang telah kita lihat, Dragonfire sudah melampaui batas tradisional dengan menunjukkan kemampuan menyerang di atas cakrawala, memungkinkan pelacakan dan penyerangan target di atas kelengkungan bumi, meski belum bisa mengenai target yang tersembunyi dari pandangan. Laser Directed Energy Weapon yang lebih kuat juga dapat terpengaruh oleh efek thermal blooming karena udara di sekitar sinar menjadi panas sehingga sinar menjadi tidak fokus. Ini menjadi masalah khusus saat menghadapi ancaman rudal secara langsung, karena posisi sinar akan cukup statis. Meskipun mereka mungkin bisa melelehkan P pada jarak 650 yard di atas kertas, kenyataannya tidak sesederhana itu. Untuk melacak dan menyerang target yang bergerak cepat dan mungkin bermanuver dalam jangka waktu tertentu, penyerangan yang efektif memerlukan pelacakan yang presisi dan beberapa detik sinar mengenai target yang mungkin tidak memungkinkan, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Sinar laser kurang efektif pada material dengan permukaan reflektif atau tahan panas, sehingga dampaknya bisa berkurang. Dengan meningkatnya penggunaan laser directed energy weapon produsen drone musuh, diperkirakan akan lebih sering memakai material tahan laser sebagai langkah antisipasi. Obscurance seperti asap bisa dipakai untuk menghamburkan sinar laser. Namun solusi ini kegunaannya terbatas, khususnya di medan laut. Terakhir, meskipun biaya pertembakan yang sangat rendah membuatnya hemat biaya dalam jangka panjang, sistem laser memiliki biaya pengembangan dan integrasi awal yang tinggi. Jika digabungkan, senjata energi terarah laser, Laser Directed Energy Weapon, menawarkan jalan tengah yang seimbang.
Dibandingkan dengan pengacau frekuensi radio atau pencegat kinetik, mereka lebih presisi daripada pengacau dan lebih berkelanjutan daripada senjata api, tetapi memerlukan kondisi yang jelas dan daya yang stabil untuk efek maksimal. Jadi, meski tidak menggantikan mereka, Dragonfire adalah tambahan yang sangat baik untuk pertahanan drone Inggris yang sudah ada dan pasti akan mendorong inovasi lebih lanjut di masa depan. Kami akan terus memberikan informasi terbaru tentang perkembangan dunia senjata laser yang menarik dan sedikit menakutkan. Jadi pastikan Anda berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.